Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Tour Business Management ya. Hari ini adalah pertemuan yang kedua, dan pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pengantar kepariwisataan dan dasar hukum penyelenggaraan usaha bidang pariwisata ya. Kenapa ini perlu disampaikan di mata kuliah ini? Sebagaimana yang pernah kita diskusikan di rencana pembelajaran semester minggu yang lalu, bahwa untuk memahami Tour Business Management, karena Tour Business Management itu adalah salah satu teori di dalam penyelenggaraan usaha di bidang pariwisata, maka hal-hal yang terkait dengan dasar hukum dan juga hal-hal yang terkait dengan kepariwisataan, dasar-dasar pariwisata itu perlu dipahami di awal. Karena usaha di bidang pariwisata itu adalah usaha yang menyangkut banyak pihak ya, menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga di dalam penyelenggaraannya tidak bisa dilepaskan dari regulasi, peraturan dan juga undang-undang yang berlaku, khususnya undang-undang di bidang pariwisata. Karena ini adalah bisnis di bidang pariwisata ya. Baik, dua subtopik yang akan kita bahas ini saya awali dengan pembahasan undang-undang kepariwisataan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang kepariwisataan di Indonesia ini sebenarnya mengalami beberapa perubahan ya. Pada awalnya undang-undang yang mengatur kepariwisataan di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Kemudian dalam perkembangannya itu mengalami penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Sehingga di dalam bahasa hukum itu ada istilah junto ya. Jadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Kemudian untuk memahami peta ya, pembangunan kepariwisataan yang ada di Indonesia, maka bisa dikaji juga sebagai pengayaan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 itu tentang Riparnas. Riparnas itu rencana induk pengembangan pariwisata nasional. Ya, itu nanti bisa dikaji, silahkan bisa di googling di internet apa kira-kira isi dari Riparnas itu. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang pokok-pokok kepariwisataan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Undang-undang ini kurang lebih berisi 7 bab ya. Bab 1 sampai bab terakhir nih di sini sebagaimana ditampilkan di slide ini. Di undang-undang ini dibahas tentang ketentuan umum ya. Ketentuan umum ya, dan definisi, asas, fungsi dan juga tujuan gitu ya. Kemudian dibahas juga tentang prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, tentang bagaimana pembangunan kepariwisataan, tentang regulasi terkait dengan kawasan strategis, regulasi terkait dengan usaha pariwisata, dan di sana juga dijelaskan bidang-bidang apa saja yang ada di bidang usaha pariwisata, kemudian terkait hak dan kewajiban dan larangan di dalam konteks penyelenggaraan kepariwisataan ini juga diatur di dalam undang-undang ini. Kemudian di undang-undang ini juga mengatur bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, bagaimana koordinasinya. Di undang-undang ini juga diatur tentang Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, ada asosiasinya,
kemudian untuk menjamin ya kualitas penyelenggaraan di berbagai bidang kepariwisataan, diatur juga tentang pelatihan SDM dan juga standarisasi, sertifikasi dan juga tenaga kerja terkait dengan bidang pariwisata. Kemudian dibahas juga tentang pendanaan, ya, bagaimana pendanaan di bidang kepariwisataan, khususnya pembangunan kepariwisataan yang ada di Indonesia, karena pembangunan kepariwisataan ini adalah urusan nasional, ya, maka pemerintah juga terlibat, maka ada kontribusi dari pemerintah juga di dalam pembangunan kepariwisataan ini dalam hal pendanaan misalnya. Alurnya bagaimana, ya, sumber-sumbernya seperti apa, penggunaan dananya seperti apa, itu diatur juga dengan undang-undang ini. Kemudian ada juga bab yang mengatur tentang sanksi administratif dan juga ketentuan pidana. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pariwisata ini adalah satu bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka diatur dengan undang-undang dan sekaligus ada sanksinya juga, ya, bahkan ada pidananya juga, ya. Misalnya nanti ada warga negara yang dengan sengaja gitu ya merusak ya sumber daya alam yang itu ada potensi wisata gitu ya, maka itu bisa dikenakan pidana, ya, sanksi pidana gitu ya. Itu tidak main-main ya, pidananya itu bisa sampai ratusan juta gitu ya dendanya gitu ya. Dan kurungan pidana berupa penjara itu bisa juga beberapa tahun gitu ya. Itu bisa dilihat nanti di undang-undang ini secara detailnya. Kemudian terakhir di undang-undang itu juga dijelaskan tentang ketentuan peralihan dan juga bagian penutup. Nah, saya akan sampaikan beberapa hal dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang wajib kita ketahui sebagai pengetahuan yuridis ketika kita menyelenggarakan atau terlibat dalam satu kegiatan di bidang kepariwisataan, yaitu yang pertama adalah bagian preambul, ya, bagian pembukaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini penting kiranya untuk dipahami. Dan yang kedua adalah istilah-istilah di bidang pariwisata yang diungkapkan di dalam undang-undang ini juga nanti akan kita pahami bersama-sama. Dan yang ketiga yang paling penting adalah usaha-usaha bidang pariwisata apa saja yang ditetapkan ya di dalam undang-undang ini, ya. Baik, yang pertama saya akan jelaskan preambul, ya, atau pembukaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan ini. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa undang-undang ini didasari oleh pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama, bahwa keadaan alam, flora dan fauna, ya, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa serta peninggalan purbakala, sejarah seni, budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan. Dan tentunya pembangunan kepariwisataan ini ditujukannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana terkandung di dalam Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, ya. Kalau yang pernah mendengar bunyi, ya, bumi dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, itu di dalam konteks pariwisata, ya, tentunya ketika ada berbagai potensi alam, ya, yang itu ada nilai wisatanya, maka itu dikelola pada hakikatnya oleh negara dan kebermanfaatannya itu untuk masyarakat. Ini yang pertama. Jadi jelas di sini bahwa pariwisata ini menjadi satu bidang, ya, yang sekali lagi menguasai hajat hidup orang banyak. Banyak pihak,
banyak stakeholder yang terlibat di dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Nah, nanti di bagian penjelasan pariwisata sebagai sistem yang akan kita bahas juga pada hari ini, nanti akan terlihat bagaimana bahwa pariwisata ini betul-betul menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa saja yang ada di sana, siapa saja yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan ini bisa kita pahami nanti di bagian pariwisata sebagai sistem. Baik, masih di bagian pembukaan, yang kedua yang perlu kita pahami bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata itu adalah hak asasi manusia. Jadi dijamin. Jadi kegiatan kepariwisataan, berbagai kegiatan yang ada di dalam penyelenggaraan kegiatan wisata itu dijamin dengan undang-undang. Oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu dinilai sebagai hak asasi manusia. Tentunya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Misalnya dalam konteks pandemi sekarang, wisata ini termasuk salah satu sektor yang terdampak, dan ketika sudah mulai dibuka kembali, tetap protokol kesehatan itu harus dipatuhi oleh penyelenggara kegiatan wisata maupun oleh wisatawan itu sendiri. Selanjutnya, kepariwisataan merupakan bagian internal dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Dan tentunya hal-hal ini harus tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kelestarian, dan juga mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Ada hal yang menarik dari sini. Jadi ada kata-kata sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Ini dalam konteks pembangunan nasional bidang pariwisata dikenal dengan istilah STD, Sustainable Tourism Development, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Jadi konsep pembangunan yang diberlakukan di dunia internasional saat ini semuanya sudah mengarah kepada STD ini, Sustainable Tourism Development. Dan konsep pembangunan pariwisata dengan menganut sistem STD ini sebenarnya adalah konsep pembangunan yang sesuai dengan undang-undang ini, sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Konsep Sustainable Tourism Development, keberlanjutan, kemudian bertanggung jawab, nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai dampak yang diharapkan dari sebuah pembangunan pariwisata. Kunci dari Sustainable Tourism Development itu adalah keterlibatan dari masyarakat lokal sebagai host community yang harus berperan aktif dan ada di dalam prosentase yang besar yang maksimal. Misalnya membangun objek daya tarik wisata di satu desa wisata, maka masyarakat desa tersebut kurang lebih 80%-nya atau lebih dari 50% itu harus menjadi bagian dari pelaku wisatanya. Kenapa? Karena pariwisata itu nanti ada dampak ekonominya, sehingga kebermanfaatan secara ekonomi bisa dirasakan oleh masyarakat mayoritas di sekitar ODTW tersebut, objek daya tarik wisata tersebut. Nah, ketika masyarakat lokal itu merasakan manfaat dari keberadaan ODTW tersebut, maka pariwisata tersebut pasti berlanjut. Keberlanjutannya akan terjamin. Masyarakat akan bergotong royong, akan peduli untuk mendukung keberadaan dari objek daya tarik wisata tersebut. Demikian juga ketika pembangunan pariwisata ini dilakukan secara nasional. Pemerintah pun demikian. Tentunya nanti banyak stakeholder yang harus dilibatkan di dalam pembangunan
objek daya tarik wisata. Misalnya pemerintah, nanti juga ada pihak swasta, gitu kan. Kemudian ada pihak perusahaan sebagai investor. Kemudian yang lebih penting lagi adalah pihak masyarakat lokal sebagai host community untuk menjamin keberlanjutan dari pembangunan pariwisata tersebut. Dan terakhir, pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan juga global. Jadi ini tadi sering saya singgung bahwa pariwisata ini menguasai hajat hidup orang banyak, maka memang dampak ekonominya juga bisa secara lokal, nasional, global, bahkan internasional. Nah, demikian empat poin penting dari preambul dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 ini perlu kiranya kita pahami bersama. Jadi jelas bahwa undang-undang ini dibuat dalam rangka memberikan payung hukum ya untuk penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Berbagai kegiatan yang terkait dengan pariwisata dari A sampai Z gitu ya. Itu diatur basicnya itu dengan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009. Kalau nanti ada peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan daerah yang lain terkait dengan pariwisata, undang-undang ini pasti dijadikan sebagai salah satu dasar. Jadi peraturan pemerintah daerah, ya misalkan peraturan bupati yang mengeluarkan peraturan terkait dengan pariwisata, itu pasti didasarkan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 ini sebagai undang-undang induknya. Selanjutnya, setelah bagian pembukaan ya, yang perlu kita pahami dari undang-undang ini, maka kita akan lanjutkan ke hal penting yang kedua dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009, yaitu di sana juga diberikan beberapa istilah ya di bidang kepariwisataan. Apa saja istilah itu? Ada 15 istilah penting di dalam atau terkait dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Yang pertama, wisata. Ya, di sini langsung saja bisa dilihat di slide ini. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi. Jadi tujuannya bisa rekreasi, pengembangan diri, mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara, dalam jangka waktu tertentu. Jadi itu wisata. Jadi kegiatan perjalanannya itu yang dilakukan oleh seorang itu disebut dengan wisata. Bisa seorang, bisa sekelompok orang. Dan tujuannya bisa rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata. Kemudian ada wisatawan. Kalau wisatawan pasti semuanya tidak asing. Wisatawan ya orang yang melakukan wisata. Bagaimana dengan pariwisata? Jadi wisata, wisatawan, pariwisata, apa bedanya? Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi kalau wisatawan itu orangnya, kalau wisata itu kegiatan perjalanannya, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas. Ini jadi kalau pariwisata ini sudah agak sedikit ada unsur sistemnya gitu ya. Jadi berbagai macam kegiatan wisata. Misalnya apa? Pariwisata budaya, ya kan? Berarti di situ nanti jenis kegiatan wisata di bidang budaya. Pariwisata misalkan pariwisata alam ya, dan sebagainya. Maka itu nanti unsur-unsur kekayaan alam, keindahan alam yang menjadi komoditi utamanya. Kemudian di sana di ODTW tersebut nanti ada fasilitas-fasilitas ya, mungkin ada penginapannya ya, ada tempat menjual makanan dan minumannya gitu ya, ada tempat konsultan pariwisatanya dan fasilitas-fasilitas umum pendukung yang lainnya. Selanjutnya kepariwisataan. Nah, kalau kepariwisataan ini adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata
dan bersifat multidimensi serta multidisiplin. Nah, ini ya. Ini sudah sangat sistematis kalau kepariwisataan ini sudah keseluruhan kegiatan. Jadi mulai dari wisatawannya, dia berangkat ke tempat tujuan, dia perlu apa saja, kemudian di sini juga multidisiplin ya. Nanti terkait dengan pemerintah, ya, terkait dengan masyarakat setempat, terkait dengan pengusaha. Jadi keberadaan sebuah pariwisata itu apa kaitannya dengan pemerintahnya, dengan pemerintah daerahnya, dengan pengusaha, itu jelas, benang merahnya jelas sekali. Jadi kepariwisataan itu sudah keseluruhan. Jadi penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan ini ya, ini dilakukan oleh berbagai stakeholder yang ada, sehingga ini sangat multidimensi. Dan bahkan di sini disebutkan multidisiplin gitu ya. Jadi kalau multidisiplin, nanti di dalam penyelenggaraan pariwisata, pengembangan wisata di objek pariwisataan tertentu, itu misalnya perlu pengkajian dari aspek kesehatan lingkungan, harus memenuhi AMDAL misalnya, maka itu nanti harus melibatkan orang-orang dari disiplin ilmu yang terkait. Bisa orang geologi misalnya ya, untuk masalah topografinya gitu ya. Bisa juga bekerja sama dengan orang biologi gitu kan, ahli biologi, ahli kimianya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini penting sekali. Nah, ini kepariwisataan. Jadi keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin. Nah, kemudian yang kelima ada istilah daya tarik wisata. Apa itu daya tarik wisata? Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan. Jadi kalau ada sesuatu yang unik, indah, memiliki nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, bisa budaya, hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata, itu disebut dengan daya tarik wisata gitu ya. Nanti ini bisa dipraktekkan di daerah masing-masing, diobservasi apakah di daerah kita ada semacam ini gitu ya. Sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan. Misalnya apa? Kearifan lokal, katakanlah ya. Kalau di Gunung Kidul itu ada Ngelanggeran. Ngelanggeran itu salah satu desa wisata yang pernah menjadi juara satu desa wisata di level internasional ya. Itu sekitar tahun 2017. Apa keunikan yang ada di Desa Ngelanggeran? Yaitu mereka punya gunung api purba. Wah, gunung api purba, ya, gunung api yang sudah tidak aktif lagi ya. Dan di situ ada unsur keindahan, keunikannya juga ada. Sehingga itu menjadi daya tarik kunjungan wisatawan. Sekarang juga terbukti kunjungan ke Desa Ngelanggeran cukup bagus gitu ya. Dan dampak ekonominya juga dirasakan oleh masyarakat setempat dan juga oleh pemerintah daerah. Nah, itu yang disebut dengan daya tarik wisata. Yang keenam, ada ya istilah destinasi pariwisata. Jadi destinasi pariwisata itu adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif. Jadi destinasi pariwisata itu kalau Indonesia adalah tujuan pariwisata. Nah, kalau bahasa undang-undangnya adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif. Contohnya kayak ini. Kalau saudara-saudara tahu Curug Cinulang. Curug Cinulang itu ada secara geografis letaknya di mana? Saudara tahu ya? Terus secara wilayah administratif itu masuk ke mana? Ya kan? Jadi secara administratif Curug Cinulang itu ada di perbatasan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Maka kalau berkunjung ke Curug Cinulang, kalau dari arah Cicalengka, maka itu nanti gerbang karcisnya itu masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Tapi kalau saudara-saudara masuk dari arah Cimanggung, ya, maka nanti itu sudah langsung masuk ke administratif Kabupaten Sumedang. Gitu. Jadi terbagi dua Curug Cinulang itu. Jadi sebelahnya ke Kabupaten Bandung dan sebelahnya ke Kabupaten Sumedang. Maka di sini bahasanya satu atau lebih wilayah administratif tertentu. Kalau satu ya mungkin Bandung saja,
Misalnya kayak kalau Sumedang saja, misalnya seperti destinasi pariwisata yang di Citengah itu kan berarti Sumedang itu satu wilayah administratif. Nah, kemudian istilah yang ketujuh ada istilah usaha pariwisata. Usaha pariwisata itu apa? Itu usaha yang menyediakan barang dan atau, jadi bisa barang dan jasa, bisa salah satu saja, barang saja atau jasa saja, atau bisa dua-duanya, bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Nanti bentuknya apa usaha pariwisata itu nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya ya. Setelah istilah ini selesai dibahas, nanti ada usaha-usaha pariwisata apa saja yang dituliskan atau ditetapkan oleh undang-undang ini. Selanjutnya, istilah yang kedelapan adalah pengusaha pariwisata. Siapa dia? Orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Maka saudara-saudara dengan mata kuliah Tour Business Management ini bisa nanti menjadi pengusaha pariwisata. Orang atau sekelompok orang, bisa sendiri atau bisa sekelompok orang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Misalnya mendirikan travel agent dan sebagainya, konsultan pariwisata dan sebagainya. Jelas ya? Yang kesembilan ada istilah industri pariwisata. Apa itu industri? Kalau industri berarti di sini sudah masif ya. Kumpulan pengusaha biasanya. Jadi kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Misalnya apa? Di dalam pariwisata itu kan ada travelnya, travel industrinya. Maka itu kalau kita perhatikan, pengusaha travel itu secara sistematis itu saling terkait. Dia terkait dengan siapa? Dengan travel agent misalnya. Orang yang punya travel agent perjalanan wisata ya, usaha perjalanan wisata itu dia akan bekerja sama dengan industri transportasi gitu ya, penyedia bus, penyedia pesawat ya, dan transportasi yang lainnya. Tidak hanya itu, nanti juga akan terkoneksi dengan apa? Pengusaha makanan dan minuman. Jadi tour dan travel agent ini akan bekerja sama juga dengan pengusaha bidang makanan dan minumannya, cindera matanya gitu kan. Nah, ini disebut dengan industri pariwisata. Jadi saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan. Tadi kan transportasi diperlukan oleh wisatawan, makanan dan minuman diperlukan, akomodasi diperlukan nggak? Diperlukan. Nah, itu juga nanti bisa menjadi bagian dari industri pariwisata, saling terkait satu dengan yang lain, sekali lagi dalam rangka memenuhi kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisatanya. Istilah yang ke-10 ada istilah kawasan strategis pariwisata. Nah, kalau kawasan strategis ini model-model cagar alam sederhananya ya, kawasan strategis pariwisata ini. Cagar alam yang dijaga kelestariannya, dan itu ada nilai-nilai turismenya ya, ada nilai-nilai leisure-nya ya. Maka ini dijaga ya oleh pemerintah melalui undang-undang ini. Dan ini dilindungi biasanya kawasan strategis pariwisata. Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting. Nah, selain cagar alam, ini juga termasuk titik-titik pariwisata yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai yang sangat penting, potensi yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata ya, yang sifatnya adalah nasional nanti. Dan dampaknya itu untuk pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, ya, pemberdayaan sumber daya alam, sumber daya dukung lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, itu ada dampaknya ke arah sana. Nah, itu disebut dengan kawasan strategis pariwisata. Kalau boleh dikasih contoh, misalnya kawasan strategis pariwisata Gunung Gede Pangrango misalnya, itu kawasan strategis juga gitu ya. Mungkin saudara bisa coba googling ya di internet contoh kawasan strategis pariwisata yang ada di Indonesia gitu ya. Itu apa saja. Karimun Jawa itu saya kira itu kawasan strategis juga. Karimun Jawa, kemudian Raja Ampat, itu tuh kawasan-kawasan strategis ya, pariwisata ya, dan sebagainya. Itu silakan di googling, itu ada di. Terutama itu kalau saudara ingin tahu
kawasan strategis pariwisata apa saja yang ada di Indonesia, itu ada di Riparnas. Ya, tadi yang di awal saya sebutkan tentang rencana induk pengembangan pariwisata nasional, itu ada di sana semua kawasan strategis pariwisata yang ada di Indonesia. Baik, lanjut istilah yang ke-11, ada 11, 12 ini ya. Ini kaitannya dengan SDM di bidang pariwisata. Ada kompetensi, ada sertifikasi. Secara singkatnya, bahwa penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan itu, karena dia menguasai hajat hidup orang banyak, maka tidak main-main di dalam menyelenggarakannya. Ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam setiap levelnya. Misal, ada tour guide, ada tour operator misalnya. Nah, untuk tour guide itu ada sertifikasinya, ada kompetensinya. Kalau saudara-saudara jalan-jalan ke Bali, maka banyak kita jumpai tour guide yang profesional di sana. Kalau bahasa Bali itu suka disebut sebagai bli ya, bli ya, itu salah satu panggilan ya untuk tour guide yang ada di Bali, kita panggil dengan bli gitu ya. Nah, itu memiliki kompetensi dan sertifikasi. Jadi semua tour guide yang ada di Bali itu mereka ada pendidikannya, ada kompetensinya, ada seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dan dikuasai. Itu ada. Penyelenggara pelatihannya secara resmi oleh pemerintah ada. Dan hasil dari pelatihan semacam itu nanti wujudlah sertifikasi. Dapat surat keterangan bahwa dia layak menjadi dan legal ya untuk menjalankan profesi sebagai tour guide. Nah, kemudian yang selanjutnya ada istilah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan menteri. Ini adalah bagian dari stakeholder yang bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Karena pariwisata tadi sekali lagi menguasai hajat hidup orang banyak dari level pusat, daerah, ya, lokal, itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Dan di sini secara resmi pemerintah pusat diatur perannya oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Pemerintah pusat itu siapa yang dimaksud gitu ya. Kalau di sini adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dibantu oleh pemerintah daerah untuk pembangunan pariwisatanya, itu ada gubernur, bupati, wali kota, dan juga perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Bisa kecamatan dan juga desa itu masuk. Kemudian khusus untuk kepariwisataan itu ada menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, itu Menteri Bidang Pariwisata. Nah, ini demikian untuk istilah-istilah penting di bidang kepariwisataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, terutama di bab 1-nya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pandangan bahwa di dalam menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan itu ternyata ada hal-hal yang harus dipahami gitu ya. Ada istilah-istilah juga yang harus dipahami. Jadi ketika saudara nanti menyelenggarakan, yang tertarik untuk menyelenggarakan bisnis usaha di bidang pariwisata, tidak asing lagi ketika berbicara masalah apa itu destinasi wisata, apa itu pengusaha pariwisata, apa itu industri pariwisata, gitu kan? Apa itu kawasan strategis pariwisata, apa itu wisatawan, apa daya tarik wisata, dan sebagainya, termasuk ODTW tadi. ODTW itu bukan on the way ya, tapi objek daya tarik wisata ya. Baik, ini selanjutnya kita akan bahas tentang usaha pariwisata. Tadi saya di awal juga sudah menyampaikan bahwa kita juga akan membahas tentang jenis usaha pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 itu ada 14 ya. 14 usaha pariwisata itu apa saja? Ini yang pertama, usaha di bidang daya tarik wisata. Contohnya apa? Usaha di bidang daya tarik wisata. Tadi kan daya tarik wisata itu sudah dikemukakan di awal ya, yaitu satu kawasan yang memiliki keunikan, yang memiliki potensi, yang itu ada nilai wisatanya. Jadi ini bisa dikelola ya. Kalau kita
tinggal di satu desa di perkampungan yang agak perkampungan yang lokasinya agak terpencil misalnya, tapi di sana memiliki potensi misalnya punya air terjun atau apa, maka itu bisa menjadi daya tarik wisata dan itu bisa dikelola, itu bisa menjadi usaha pariwisata, yaitu namanya usaha daya tarik wisata. Apa daya tariknya? Alam misalnya ya. Air terjun itu kan wisata alam gitu ya disebutnya gitu ya. Itu. Oke. Nah, 14 usaha pariwisata ini sebelum saya lanjutkan itu di pasal 14 ya. Pasal 14 bab 6 ya. Jadi bab 6 pasal 14 Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Di sana disebutkan 14 usaha di bidang pariwisata. Yang kedua adalah usaha di bidang kawasan pariwisata. Kalau tadi daya tarik wisata, sekarang kawasan pariwisata. Kalau kawasan pariwisata ini jadi lebih luas. Ya. Kalau daya tarik tadi satu titik saja. Kalau kawasan pariwisata ini beberapa titik yang memiliki daya tarik wisata itu terintegrasi gitu ya. Misalnya kalau di Garut ya, pernah kita jalan-jalan ke Garut itu kan ada beberapa objek wisata ya, seperti air panas gitu ya. Kemudian nanti ada wisata alam yang lainnya ya. Ini satu wisata dengan wisata yang lain itu yang saling berdekatan itu bisa menjadi kawasan pariwisata. Nah, pengelolaannya itu nanti bisa terintegrasi antara objek wisata yang satu dengan objek wisata yang lain. Nah, integrasi pengelolaannya itu nanti masuk ke dalam usaha kawasan pariwisata. Ini bedanya dengan daya tarik wisata. Kalau daya tarik wisata itu satu titik saja, kalau kawasan pariwisata beberapa titik yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada usaha jasa transportasi wisata. Apa itu? Ya, ini jelas sekali ya. Dalam penyelenggaraan kegiatan wisata itu wisatawan pasti membutuhkan transportasi. Kalau pernah jalan-jalan atau berwisata ke Gunung Merapi, ada off-roadnya. Nah, itu nanti ada jasa pengusaha transportasi untuk jeepnya itu. Jadi kendaraan yang jeepnya itu termasuk usaha jasa transportasi wisata. Ya, kalau umumnya ya bus itu juga jasa transportasi wisata. Pesawat terbang, kereta api, itu jasa transportasi wisata. Jadi semua moda transportasi yang digunakan untuk ya atau terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata, maka itu masuknya ke jasa transportasi pariwisata. Yang keempat, jasa perjalanan wisata. Nah, ini travel agent kalau perjalanan ya. Jadi jasa yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Jadi nggak usah pusing berpikir nanti kesananya bagaimana, nginepnya di mana, ngelihat apa saja, nggak usah pusing-pusing. Tinggal itu disediakan oleh travel agent. Dengan apa? Paket wisata. Ibu ada paket wisata, Pak, ada paket wisata ke Bali, menginap 2 malam dan sebagainya. Itu udah all in one. Sudah semuanya include misalnya. Nah, itu nanti travel agent itu sekali lagi disebut dengan jasa perjalanan wisata. Yang selanjutnya jasa makanan dan minuman. Ini juga dibutuhkan oleh wisatawan. Di objek wisata ada yang jualan makanan dan minuman. Itu termasuk usaha jasa makanan dan minuman dalam konteks pariwisata, gitu kan? Ya. Catering ya dan sebagainya. Bahkan dalam pengembangannya itu bisa menjadi apa? Makanan dan minuman itu bisa menjadi destinasi wisata juga dalam arti food tourism gitu ya. Jadi wisata kuliner. Nah, ini kan saat ini sudah tidak asing lagi ya tentang wisata kuliner. Yang keenam, ada usaha di bidang penyediaan akomodasi. Akomodasi itu penginapan. Bisa hotel ya, hotel juga bintangnya bertingkat-tingkat kan sampai bintang berapa kan gitu ya. Mungkin juga ada yang biasa saja penginapan atau akomodasinya bisa juga kalau di desa wisata itu adalah rumah-rumah penduduk, itu bisa menjadi penginapan. Nah, itu masuknya ke usaha di bidang penyediaan akomodasi. Yang ketujuh ada usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Nah, jadi nanti di tempat wisata itu nanti banyak sekali paket-paket wisatanya ya. Ada hiburan dan rekreasinya banyak. Misalnya kalau kita pergi ke Pangandaran ya, di sana tidak hanya something to see-nya itu tidak hanya melihat
laut, tapi bisa juga something to do, melakukan hal-hal yang lainnya. Dalam bentuk apa misalnya? Misalnya ada yang menyewakan sepeda pada malam hari, menyewakan sepeda yang ada lampunya kelap-kelip itu termasuk kegiatan hiburan dan juga rekreasi di sana. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Bisa juga arena bermain anak-anak di sana, itu termasuk hiburan dan rekreasi. Yang kedelapan, penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif. Ini sebenarnya di dalam istilah usaha yang lebih kekinian disebutnya dengan MICE ya. MICE itu meeting ya. Meeting itu kan pertemuan ya, MICE ya. MICE mice artinya bukan tikus tapi singkatan itu ya. MICE itu meeting ya. Kemudian insentif, perjalanan insentif itu perjalanan dinas ya. Meeting, insentif, conference ya. E-nya itu exhibition. Jadi 89 itu disingkat dengan MICE gitu ya. Meeting, insentif, conference, dan exhibition. Nah itu juga bisa menjadi bagian dari wisata gitu kan. Kalau diperhatikan banyak kantor-kantor dinas, kantor-kantor pemerintah ya, swasta maupun negeri itu yang mengadakan rapat itu di mana? Oh, rapatnya ke Bali, rapatnya ke Jogja, rapatnya kemana lagi? Nah itu pertemuan dan juga termasuk perjalanan insentif yang seperti itu. Kemudian misalnya pada waktu tertentu harus mengikut konferensi, wah konferensinya kemana, menyelenggarakan pameran, itu bagian dari pariwisata, usaha di bidang pariwisata, gitu ya. Karena itu menimbulkan daya tarik bagi wisatawan juga kegiatan semacam itu, gitu ya. Ada tujuan leisure juga, ada tujuan happiness-nya juga. Meskipun sekali lagi wisata tidak hanya tujuannya untuk leisure, tadi juga bisa untuk meneliti keunikan tempat yang dituju sesuai dengan undang-undang yang sudah kita bahas di awal tadi. Yang ke-10, jasa informasi pariwisata. Wah, ini di konteks era 4.0 tentunya sudah tidak asing lagi ya. Ya, jasa informasi pariwisata ini ya. Ini luar biasa saat ini ketika kita berbicara travel is online. Everything is online ya. Kita ingin pergi kemana, mendapatkan informasi tentang satu objek wisata, itu sudah tersedia secara online, informasi pariwisata. Banyak sekali penyedia informasi pariwisata online ya. Tidak perlu saya sebutkan, saudara-saudara pasti tahu. Kemudian yang ke-11, jasa konsultan pariwisata. Nah ini, konsultan berarti orang yang memberikan pandangan, arahan, pertimbangan ya. Ini disebut konsultan pariwisata. Misalnya mau bagi wisatawan yang ingin melakukan perjalanan secara mandiri ya, tanpa memanfaatkan travel agent, maka bisa dia meminta jasa konsultan ini ya untuk memberikan informasi terkait objek yang dia tuju. Jasa konsultan ini bisa berbayar, bisa juga gratis sebagai bagian dari include dari travel agentnya gitu ya, bisa jadi seperti itu. Jasa pramuwisata. Nah, kalau pramuwisata ya ini adalah orang-orang yang berkiprah peduli di bidang pariwisata. Itu kalau di dalam satu kawasan wisata suka ada istilah Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata. Yaitu masuknya ke pramuwisata juga gitu ya, pramuwisata. Orang yang membantu berperan aktif di dalam memaksimalkan berjalannya atau terselenggaranya satu kegiatan pariwisata, jasa pramuwisata. Nah, termasuk pramuwisata ini adalah tour guide tadi, gitu. Tour guide itu termasuknya pramuwisata, gitu ya, memandu, gitu ya, memandu wisatawan untuk mengetahui objek yang dikunjunginya ya, lebih dalam ya, dengan berbagai informasi dan keunikan sejarahnya. Nah itu biasanya oleh jasa pramuwisata, oleh tour guide tadi. Yang ke-13 ada wisata tirta. Tirta itu air ya, jadi wisata yang objek utamanya adalah air gitu ya. Misalnya waterboom, kemudian olahraga air gitu ya, pantai, ya itu kan wisata tirta juga maksudnya ya. Dan terakhir adalah spa. Spa ini message gitu ya, kecantikan. Misalnya di tempat-tempat wisata, kalau pergi ke Bali itu banyak sekali gitu ya, penyedia jasa spa gitu ya. Wisatawan itu kan
secara logikanya capek jalan-jalan misalnya, oh ingin mendapatkan perawatan tubuh yang capek itu dengan cara dipijit dan sebagainya itu dan juga kecantikan, jasa kecantikan yang lainnya, itu namanya adalah spa gitu ya, dengan spa. Baik, jadi ini adalah 14 usaha di bidang pariwisata. Jadi nanti kita di Tour Business Management itu tentu akan menjalankan salah satu dari 14 usaha pariwisata. Apa itu? Tentunya kita nanti masuk ke jasa perjalanan wisata yang nomor 4. Jadi Tour Business Management itu nanti kaitannya adalah bagaimana kita menyelenggarakan jasa atau memberikan jasa perjalanan wisata, membuat produk berupa jasa perjalanan wisata. Nanti kita akan kaji bagaimana tahapannya di Tour Business Management ini. Saya kira untuk gambaran Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 ini cukup ya. Silahkan nanti bisa dibuka, dibaca kembali tentang undang-undang tersebut. Jika ingin mengetahui lebih detail tentang apa saja yang diatur oleh undang-undang ini, yang jelas hal-hal pokok tadi sudah kita diskusikan bersama-sama. Dan terakhir kita akan ngebahas tentang dasar-dasar pariwisata. Yang akan saya sampaikan ini adalah dasar-dasar pariwisata yang sangat basic dan sangat penting yang harus dipahami oleh siapapun yang ingin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang pariwisata, termasuk usaha di bidang pariwisata. Yang harus diperhatikan dan dipahami itu ada dua hal. Yang pertama, harus mampu memahami sistem kepariwisataan. Dan yang kedua, harus mampu memahami pariwisata sebagai industri. Ya, jadi kalau dua ini paham, segala hal apapun pembicaraan tentang pariwisata itu semuanya muaranya ke sini. Tidak bisa dilepaskan dari sistem pariwisata dan juga industri pariwisata. Dengan kata lain, kita harus paham apa itu sistem pariwisata atau pariwisata sebagai sistem dan bagaimana pariwisata itu sebagai industri. Sekarang saya akan awali apa yang dimaksud dengan pariwisata sebagai sistem. Pariwisata sebagai sistem, kita berbicara elemen-elemen apa saja atau unsur-unsur apa saja yang ada dan juga harus ada di dalam kegiatan kepariwisataan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, kata sistem itu harus dibayangkan sebagai sesuatu yang kompleks ya. Kenapa? Ya harus. Jadi sistem itu kenapa harus dibayangkan sebagai sebuah atau sesuatu yang kompleks? Karena umumnya sistem itu terdiri dari beberapa komponen yang terkait antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Contoh, sistem CPU, Central Processing Unit dari komputer, itu terdiri dari beberapa komponen tentunya. Ada prosesor, ada apa lagi? Ada motherboard, ada RAM atau memorinya, ada video cardnya, ada audio cardnya dan sebagainya. Dan semua komponen itu terhubung. Kalau ada komponen satu saja yang tidak terhubung, maka dia akan mengganggu sistem. Nah, bagaimana dengan sistem kepariwisataan atau pariwisata sebagai sistem? Ini gambarnya seperti ini. Pariwisata sebagai sistem itu tonggak titik awalnya adalah wisatawan itu sendiri. Wisatawan itu akan menuju objek daya tarik wisata tertentu. Dan ketika dia menuju objek daya tarik wisata tertentu itu, pertanyaannya adalah dia perlu apa ketika dia datang ke ODTW tersebut, dan kemudian kita pulang lagi. Ketika dia pulang lagi, dia perlu apa saja. Ini gambaran umumnya. Oh, ternyata dia perlu transportasi. Betul ya? Perlu transportasi itu transportasi bisa udara, bisa darat dan sebagainya. Dia perlu apa lagi? Perlu nginep nggak nanti? Oh, sangat mungkin perlu. Oh, dia perlu akomodasi. Makanan dan minuman? Perlu. Oh, ada makanan dan minuman. Kemudian objek daya tarik wisata, di sana ada hiburan dan sebagainya, perlu? Perlu. Perlu cindera mata ketika nanti dia perjalanan pulang? Perlu cindera mata. Kekhasan daerah itu apa? Oleh-olehnya apa? Oleh-oleh khasnya apa? Kemudian
Ada atraksi wisata nggak di sana yang bisa dinikmati? Oh, tentunya ada. Ya, misalnya ada budaya apa yang bisa dinikmatin, ada daya tarik atau paket wisata yang lainnya apa saja di sana yang bisa dinikmati. Ya, nah ini setiap komponen yang ada di dalam sistem ini ya, yang ada transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, objek daya tarik wisata, kemudian cenderamata, dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di sana, gitu ya, pertunjukan yang ada di sana, souvenirnya, itu adalah bagian-bagian dari pariwisata yang terkait satu dengan yang lainnya membentuk sebuah sistem pariwisata. Ya, sehingga ini ketika nanti kita menjalankan sebuah usaha perjalanan pariwisata, maka kita harus mempertimbangkan ketersediaan dari unsur-unsur yang ada di dalam sistem ini. Kita misalnya membuat paket wisata ke Jogja, nanti transportasinya mau pakai apa? Kalau mau pakai bis, bisnya yang seperti apa? Kalau mau pakai kereta, keretanya yang seperti apa? Kalau mau pakai pesawat, yang mana pesawatnya? Ya kan? Kemudian bagaimana prosesnya, itu dipikirkan. Kemudian setelah di sana, wisatawan perlu diinapkan nggak? Oh, nginap, hotelnya yang seperti apa? Atau mau nginap di penginapan biasa? Kalau hotel berbintang, bintang berapa? Terus makanan dan minumnya gimana? Harus dipikirkan, ya. Nanti di sana ngapain saja? Harus dipikirkan. Jalan-jalan kemana? Menikmati apa saja? Harus dipikirkan. Nanti ketika mereka pulang, kemudian mereka perlu souvenir. Nanti kemana souvenirnya? Pusat-pusat souvenir Jogja yang terkenal dan murah misalnya di mana? Kan harus tahu itu. Ya, kalau ada pertunjukan seni apa saja di sana. Nah, ini jadi sangat sistematis gitu ya. Semakin lengkap elemen ini bisa kita adakan ya di dalam satu usaha perjalanan yang kita lakukan, maka semakin baik. Sistem ini akan semakin stabil, kesannya akan semakin positif di wisatawan. Nah ini, dan dalam pembangunan pariwisata sekalipun harus mempertimbangkan sistem ini, pariwisata sebagai sistem. Kalau membangun wisata, pastikan akses transportasinya, untuk transportasinya bisa ke ODTW tersebut gampang. Harus ada penginapannya. Harus ada makanan dan minuman yang khasnya. Harus ada paket wisata apa saja di sana disesuaikan dengan wisatawan yang dibidiknya. Harus ada cenderamata apa saja yang perlu dihadirkan di situ. Kuncinya apa? Kalau boleh disederhanakan, ini harus ada something to do, something to see, dan something to buy. Itu harus disediakan. Yang dilakukan itu berupa apa? Ya, paket-paket wisata, pertunjukan wisata, gitu ya. Something to see, melihat apa di sana, gitu, menikmati apa, gitu ya. To buy, ya ini souvenir, makanan dan minuman dan sebagainya, gitu. Nah, inilah sebagai sistem. Baik, nanti kalau masih bingung terkait dengan sistem ini, boleh disampaikan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di Adlink atau di grup WA mata kuliah Tour Business Management ini. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah industri kepariwisataan. Pariwisata sebagai industri, ya. Hospitality industry dan juga transportation industry. Jadi pariwisata sebagai industri itu pada hakikatnya bahwa pariwisata itu adalah industri keramah tamahan. Satu, keramah tamahan ini menjadi jantungnya usaha di bidang kepariwisataan. Kenapa? Di semua unsur-unsur yang ada di dalam sistem pariwisata tadi itu harus mengandung unsur hospitality atau keramah tamahan. Transportasinya harus diisi oleh orang-orang yang hospitalize, ya. Harus ramah orangnya, transportasinya ramah. Penjual makanan minumnya juga harus ramah. Tour guide-nya harus ramah. Travel agent-nya harus ramah. Kemudian apa lagi? Yang menyediakan paket wisatanya, daya tarik wisata di sana juga harus ramah. Yang jaga karcis-nya harus ramah dan sebagainya. Tanpa itu, maka pariwisata tentunya akan hancur, gitu ya. Wisatawan akan kapok, gitu. Pergi ke sana, nggak ramah orangnya, nggak enak dan sebagainya, komplain. Maka ini pariwisata sebagai industri itu yang pertama harus
mengandung unsur keramah tamahan. Ya, bahwa pariwisata itu adalah pada hakikatnya, pada dasarnya adalah usaha keramah tamahan, industri keramah tamahan. Yang kedua, pada hakikatnya pariwisata sebagai industri itu adalah transportation industry. Itu adalah industri perjalanan, memperjalankan orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kan hakikatnya kan pariwisata. Jadi ada perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, maka itu disebut dengan transportation industry. Dan tentunya penyelenggaraan transportation industry ini harus profesional, sehingga kepuasan wisatawan itu menjadi terpenuhi. Jelas ya? Jadi untuk industri pariwisata sebagai industri itu dua, yaitu hospitality industry, bahwa pariwisata itu pada dasarnya adalah industri keramah tamahan, dan yang kedua pada dasarnya industri pariwisata itu adalah industri perjalanan.